Untuk pertama kali, Lanut Sri Mulyono Herlambang, SMH, Palembang, bersama Angkasa Pura Bandara Internasional SMB 2 Palembang dan Bea Cukai berhasil mengamankan paket kotak sepatu berisi rokok ilegal tanpa pita cukai sebanyak 348 slot saat hendak dikirim keluar Sumsel melalui Terminal Kargo SMB 2 Palembang. Saat dilakukan pemeriksaan ada yang kurang jelas, jadi kita lakukan pemeriksaan secara khusus sesuai prosedur di dalamnya. Saat melewati X-ray itu, kita melihat ada kotak-kotak kecil awalnya tulisan sepatu tapi tidak mungkin sepatu kecil-kecil. Oleh karena pengecekan sesuai prosedur dengan bantuan teknologi, kita buka salah satu kotak, kita dapati 348 slop rokok ilegal tanpa pita cukai, ungkap Komandan Lanut SMH Palembang Kolonel Penerbang Rizaldi Efranza STMNSS didampingi EGM Bandara SMB 2, Raden Iwan Winaya Mahdar STMM. Kustom Bea Cukai Bandara SMB 2 Depdika Sevanu, serta OACC Airport Operation Control Center, Bandar Udara SMB Il Rizky Perdana, bertempat di Terminal Kargo Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Selasa tanggal 20 Februari tahun 2204. Dikatakan Komandan Lanut SMH Palembang Kolonel Rizaldi Efranza, STMNSS, rencananya ratusan rokok ilegal tanpa pita cukai asal Palembang ini akan dikirim ke beberapa daerah di luar Sumsel, mana kasus tersebut masih pendalaman, mengingat untuk pengalaman pengiriman paket rokok ilegal merupakan pertama kali selain narkoba. Atas temuan tersebut, Lanut SMH, didampingi Angkasa Pura melakukan serah terima 348 slop rokok ilegal tanpa pita cukai kepada Bea Cukai untuk melakukan penyelidikan ratusan rokok ilegal tanpa pita cukai yang menimbulkan kerugian negara. Sementara itu, Depdika Sevanu Rismawan, pemeriksa Bea Cukai Palembang atau Custom Bea Cukai Bandara SMB 2 Depdika Sevanu, menyambut baik konsentrasi antara Lanut SMH, Angkasa Pura dan Bea Cukai dalam pencegahan tindakan upaya yang merugikan pendapatan negara. Dua, tiga. Jangan. 1, 2, 3 cek sound cek sound cek 2, 3 cek cek 1, 2, 3. Kalau ada campuran kayaknya. Tester dulu. Mungkin tembakunya hanya berapa persen? Yang kurang pas, sehingga kita telusuri lagi dengan lebih detail sesuai dengan prosedur. Di dalamnya ternyata lewati mesin X-ray itu kita melihat ada kotak-kotak kecil ya. Yang awalnya itu tulisannya sepatu, kan nggak mungkin sepatu kecil ya, jadi sepatu boneka. Akhirnya dari profiling itu, dari pengecekan sesuai prosedur dengan bantuan teknologi, nah kita buka salah satu dan ternyata terdapat 348 slop untuk rokok ilegal, yaitu yang tanpa pita cukai ya. Segera setelah itu melaporkan ke saya, kemudian kita juga koordinasi langsung dengan pihak Bea Cukai di sini dan didatangkan, dan kita serah terimakan. Saya menyerahkan ke bandara, menyerahkan kepada saya menyerahkan kepada pihak Bea Cukai untuk diinvestigasi lebih lanjut. Yang perlu saya sampaikan adalah ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita kinerjanya sangat baik di sini ya, sinergitas antara petugas dari Lanut SMH maupun dari Bandara SMB dan Bea Cukai, kita sinergi, dan ini menunjukkan kepada rakyat bahwa kita bekerja dengan baik dan perlu dukungan rakyat selalu demi mencegah dari kerugian negara. Untuk ini ke Jawa. Ya, rata-rata ke Jawa, ada juga yang ke NTB yang lebih banyak, itu yang paling banyak ke NTB. Ya, ini akan ditelusuri, tentunya pihak Bea Cukai punya
langkah-langkah yang komprehensif, kemudian juga sudah ada dugaan-dugaan dari pihak Bea Cukai dan akan ditelusuri, diinvestigasi tentunya bersama-sama dengan yang berwenang dan profesional. Tadi modus operandinya dijual di marketplace, Pak? Ya, demikian yang disampaikan dan itu sudah banyak kejadian dan baru kali ini kita temukan di bandara, mungkin baru kali ini mereka coba-coba dan kita yakinkan bahwa ke depan jangan sampai ada yang coba-coba lagi karena kita akan semakin terus meningkatkan kerjasama tim kita. Kami pertama ucapkan terima kasih Bapak atas sinergi dan kerjasamanya. Ini membuktikan bahwasanya gempur rokok ilegal itu ya sudah sinergi antar instansi begitu ya, di seluruh level aparat penegak hukum. Jadi rokok itu sekarang menjadi musuh bersama Bapak Ibu dan kehadiran kami hari ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah sinergi untuk memberantas rokok ilegal. Nah, penting sekali bahwasanya penindakan kali ini ya di bandar udara karena selama ini Bea Cukai kebanyakan melakukan intercept di darat dan kali ini memperkuat bahwasanya pintu udara juga sudah mulai diketatkan begitu dan itu menjadi perhatian penting bagi jangan coba-coba melakukan perbuatan ilegal ya terkait menjual, menyediakan, menawarkan rokok ilegal begitu ya. Karena sekarang sudah mulai ditutup di segala sisi, di darat, di tol, di pelabuhan penyeberangan, bahkan sekarang di bandara. Saya ucapkan terima kasih Bapak izin atas kerjasama dan koordinasi dan sinerginya. Terima kasih. Begitu. Pasal yang diterapkan, Pak? Ya. Pasal yang diterapkan Jadi, barangnya? pasal ini diterapkan pelanggarannya pasal 54 Undang-Undang 39 tahun 2007 tentang cukai. Ya, karena tidak dilekati pita cukai. Jadi di setiap cukai, di setiap rokok Bapak Ibu, itu ada hak negara yang namanya cukai, pajak ya. Jadi setiap rokok yang diproduksi, yang beredar itu harus ada cukainya, harus ada sumbangsi ke keuangan negara. Nah, ini dibuktikan dengan ditempelnya pita cukai di setiap kemasannya. Ketika tidak ada pita cukai yang tertempel di kemasan, berarti itu melanggar hak keuangan negara. Begitu. Pak, ini proses selanjutnya seperti apa dan ini penyelundupan yang keberapa ini, Pak? Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan penelitian Bapak Ibu untuk kita ketahui paketnya seperti ini ya, kecil-kecil tapi banyak. Iya. Dan pintas kita lakukan penelitian ini mayoritas berdasarkan marketplace. Nanti kita akan telusuri via toko di marketplace-nya online seperti apa. Moga-moga ada bisa kita tarik benang merahnya seperti itu. Kedepannya dimusnahkan, Pak? Dimusnahkan nanti biasanya pada akhir tahun bersama dengan seluruh penindakan selama 1 tahun sebagai tambahan